Bab 3.5 Proses decomposition atau dekomposisi proses. Kita sudah mendiskusikan berbagai elemen yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan proses. Kita sudah membicarakan events, activities, dan gateway. Juga membahas bagaimana pulse dan lane bisa digunakan untuk merepresentasikan berbagai aktor. Kita juga memodelkan objek bisnis. Nah, kalau kita gunakan semua elemen ini untuk menggambarkan sebuah model, maka model akan dengan cepat menjadi sangat kompleks. Kita dapat menangani kompleksitas tersebut dengan mendekomposisi proses yang besar dan kompleks ke dalam subproses yang lebih kecil. Mari kita kembali kepada contoh proses order to cash. Kita sudah lihat bahwa sebuah pesanan pembelian diterima, kemudian dilakukan pengecekan stok. Di sini kita lalu melihat aktivitas yang lebih detail. Jika produk tidak di stok, kita melihat ketersediaan material. Jika material ada yang tidak tersedia, maka kita minta bahan baku untuk supplier 1 dan atau supplier 2. Dengan material ini kita dapat memproduksi produk kita. Setelah produksi selesai, kita konfirmasi pesanan, kemudian keluarkan tagihan, dapatkan alamat pengiriman, mengirim produk, terima pembayaran, dan kemudian arsipkan pesanan. Proses ini sudah cukup kompleks. Kita dapat membuatnya lebih simpel. Bagian dari proses yang dibatasi kotak hijau terkait dengan mendapatkan bahan baku, sementara di bagian kanan bawah terkait pengiriman serta tagihan. Blok-blok dari proses ini bisa ditunjukkan sebagai subproses. Dengan melakukan itu, maka kita dapat menyembunyikan detil-detil aktivitas proses, dapatkan bahan baku, serta kirim dan tagihan. Sehingga model menjadi lebih fokus pada aliran secara umum. Di sini kita meletakkan semua kejadian aktivitas dan gateway terkait di dalam kotak. Ini adalah aktivitas yang memiliki detil terkait dengannya. Kita bisa detilkan sehingga proses menjadi lebih mudah dibaca. Ketika kita ingin mengetahui lebih detail, kita dapat melihat subprosesnya. Tampilan modelnya akan seperti berikut. Kita menggantikan blok aktivitas dengan aktivitas yang sesuai. Di sini kita sekarang mempunyai aktivitas 1. Dapatkan bahan baku, dan 2. Kirim dan tagihan. Mengingat terdapat aktivitas yang lebih detail untuk kedua aktivitas ini, maka ditunjukkan dengan tanda plus atau tambah di bagian bawah dari setiap aktivitas ini. Ini berarti kita dapat mengklik pada tanda tambah ini di tool pemodelan. Dan tool pemodelan akan menunjukkan pada kita subproses yang sesuai. Prinsip dekomposisi ini digunakan untuk mengelola arsitektur proses. Ingat bahwa arsitektur proses mendefinisikan berbagai tingkat kedetilan dalam mendeskripsikan proses. Cara yang umum untuk menyambungkan aktivitas di satu tingkat dengan aktivitas yang lebih detail adalah dengan mendefinisikan subproses. Kita melihat di sini untuk sebuah contoh yang mengacu kepada model referensi SCORE atau Supply Chain Operations Reference untuk aktivitas rantai pasok. Pada level 3, ada aktivitas yang disebut terima dan validasi pesanan. Subproses yang bersesuaian di level 4 menjabarkan aktivitas ini lebih detail sebagai proses yang terpisah. Kemudian, sebuah aktivitas di level 4 yaitu cek kredit didekomposisikan dan dijabarkan dengan lebih detail di level 5. Dekomposisi tidak hanya berlaku antara BPMN model. Ingat bahwa kita menggambarkan proses secara umum atau abstrak di model lanskap proses. Cara pemodelan yang sangat abstrak ini sering disebut sebagai value chain modeling atau pemodelan rantai nilai. Kita lihat di sini sebuah rantai nilai yang mungkin menjadi bagian dari sebuah model lanskap proses dan sebuah proses inti dari perusahaan tertentu. Rantai nilai ini menggambarkan pengembangan produk
diikuti oleh pemasaran, pemrosesan penjualan, perencanaan produksi, dan pelayanan pelanggan. Kita lihat ada tanda tambah pada pengembangan produk dan pemrosesan penjualan. Tanda panah ini menunjukkan bahwa terdapat proses yang lebih halus dan detil untuk blok proses tersebut. Ini dapat dilakukan langkah demi langkah untuk menyambungkan pandangan tingkat tinggi dari lanskap proses dengan deskripsi yang lebih detail dari berbagai proses.